Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hamdan katsiran kama asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Bapak Ibu jamaah orang tua yang kita muliakan, kepada Allah kita bersyukur dan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kita yang hadir sehat, berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu, malam yang terakhir di bulan Ramadan atau malam ke-30, kenapa kita katakan malam yang terakhir? Karena sidang isbat tadi kita menampakkan bulan. Kalau nampak bulan berarti besok lebaran. Tapi sudah sepakat organisasi yang besar di Indonesia itu dua. Satu Muhammadiyah, satu Nahdlatul Ulama. Muhammadiyah sudah jauh menyampaikan tentang fatwa 1 Syawal itu tanggal 13. Lalu Menteri Agama tadi menyampaikan sama. Kami sama kita berlebaran. Berarti malam terakhir hari ini untuk tarawih dan witir. Besok puasa. Dan baru hari ini pula saya merasakan ada sholat berjamaah. Berarti dah 30 malam. Kenapa kita di sini saya temukan imam yang seperti dulu apa betul rapat dan luruskan saf. Nah, di sini kita temukan tempat lain. Di tempat lain banyak jarak. Si kocie, bantu anak kamu. Ubi kalau tanam jarang-jarang kadang-kadang buahnya. Dan tak berani imam masjid tertentu menyampaikan rapat yang ada luruskan sampai itu je. Pakai batu. Dan bahkan berani orang menggulung lapis itu bahasa Indonesia. Menggulung lapis. Padahal tikar itu yang membeli jamaah dengan uang dikumpul-kumpul 100 rupiah. Dapatlah tikar diletakkan. Itu karena ada aturan tertentu, digulung lapis. Ada usul. Tapi kalau lengkap ya. Lapis dibantang bermanfaat. Apa manfaat pertama? Menambah kehusukan sholat. Yang kedua, tubuh tidak kedinginan. Apalagi subuh. Subuh kan paling dingin mata kaki dan tubuh itu lagi. Kalau pakai tikar tidak terasa. Yang kedua, sholat rapat itu Nabi yang cerita. Shollu kama ra'aitumuni usolli. Nabi itu Rasulullah. Kata Nabi, sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku sholat. Ketemu kita dengan Nabi? Tidak. Bagaimana Nabi sholat rapat? Karena aturan manusia hari ini lebih tinggi pada aturan Allah. Mampu dia menyampaikan luruskan saf. Padahal bukan rapat dan luruskan saf. Dan itu saya sampaikan di masjid pakai silang-silang, Pak. Sudah tak pakai tikar, pakai silang tu, Pak. Artinya tempat silang tidak boleh sholat kan begitu. Saya sampaikan dalam ceramah bulan puasa itu, ikut desiko ya tanda silang tapi itu salib. Salib itu lambang, simbol orang agama lain. Karena saya menyampaikan seperti itu, ganti kalau memang ganti, jangan pakai sekali-kali. Ini simbol nih. Menunjuklah bendera masjid dalam ceramah. Ustaz, kalau mau diganti pula tanda silang-silang tuh ala baralo pitian itu je. Emang piti bendera. Piti jamaah. Akhirnya tak dipakai untuk ceramah. Kini kalau kali Ustaz tidak dipakai, dianggap provokator. Kebenaran orang percaya. Orang percaya kepada isu. Orang percaya. Situ zona merah, zona hitam, zona kuning, zona gelap, zona hijau. Orang percaya zona itu. Saya ketakutan.
Ada zaman kini tukang menakutkan orang, mengecek zona. Ya kan? Kenapa setiap umat Islam akan melaksanakan ibadah Idul Fitri kok keluar data kopi sadonya? Ada tukang situ, tukang yang cari data kopi itu, sebarkan ke seluruh grup, sehingga umat Islam dilarang untuk sholat Idul Fitri. Sholat Idul Fitri itu perintah Allah, bukan perintah ulama. Allah yang mengatakan sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha itu sunat muakkad. Sunat muakkad dilaksanakan berpahala, tinggalkan rugi. Hukum itu bertingkat. Tingkat pertama wajib dilaksanakan berpahala, tinggalkan dosa. Di bawah itu sunat muakkad, di bawah itu sunat ghairu muakkad. Andaikan tidak ada yang wajib, sunat muakkad ini yang paling tinggi. Cuma karena ada yang wajib dulu, baru sunat muakkad. Sunat muakkad ini banyak kelompok-kelompoknya. Sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha, itu sunat muakkad itu. Dilaksanakan berpahala, ditinggalkan rugi. Kemudian sholat tarawih, witir, tarawih itu sudah muakkad. Kalau tidak dilakukan rugi. Dilarang oleh pemerintah tidak boleh pulang kampung. Tapi si musaji sakit itu agamanya apa? Kalau dilarang pulang kampung itu di musaji lah. Tidak. Itu yang heran wak negara awak. Nak punya kampung awak, nak pulang kampung awak, nak ambil orang lain. Mereka sumbang, diambil sampai ke petang ini, bagaimana mencari orang? Kena ada indah ya itu. Orang besok jalan, aku sampai ke petang aja pak. Jadi ada sampai kampar kakek lah bosnya saya. Sana ya, sana. Di dalam air itu yang mencari orang. Awak punya kampung, ada orang gaib, dan orang gaib itu kampung. Ada kampung, ada kakak saudara, ada silaturahim. Dilarang di orang lain, dengan alasan COVID. Situ cek lain, jam 9 malam lah pakai ambil apa namanya? Palang-palang ya. Berarti sama-sama orang Minang wak satu. Mana tahu wak sama diambil itu kan jam 9 katanya diambil. Siko boleh lalu. Oh berarti siko corona itu. Oh corona. Siko enggak. Pela kapan nam? Jam 9 malam sampai masuk pandang malai. Jam 9 malam sampai masuk kuliah malai pakai rumbai diambil ya. Oh jadi siko corona mungkin ya. Masuk kemari. Kemari gua bosan ni siau. Masuk ke nyaa. Saya kalau putar-putar orang jalan. Hebat orang mencari corona. Kau nampak sini indah. Solat tu diatur oleh orang. Apa contoh solat diatur? Pakai masker. Aku pakai masker je Pak Ibu. Tapi ambo bukan karena Allah, bukan apa pakai masker. Karena takut di aturannya. Tak pakai masker, nampak di polisi di dandu 250.000. Cuci lihat mau pakai masker. Awan tu siapa? Untuk kamu kalian tua. Padahal mau gagal je. Untuk tu si Zainal. Si Zainal gubernur Riau. Aku bantu itu. Bang mau pakai masker, mau pakai Honda. Pakai Honda pakai masker. Karena aturannya tak tangkok, tak pakai masker dan 250.000. Awak tak pakai masker, pakai kopiah, nampak di polisi. Sudah nanti ni awak, apa Pak? Masker. Ambo pulang sama, ambo dia tak tahu aku Ustaz. Sampai dia nak pakai masker tak ada 250. Buka lah ambo. Jadi ambo 150 di sini. 150 siapa? Angkat dia 250 atau utang masyarakat. Siko berapa lama sih? Kok dia 250 atau pakai dia utang? Tak tahu buat dia tinggi 250. Maaf Pak Ibu, gua agak terakhir gak curhat banyak ya. Yang pertama mau sekali itu masuk di seragam kamu saja. Tak baca rumah gue ya. Kamu tinggal di Kartini Pak, di kota jantung mana, tapi saya tak tegur. Ya untuk
duduk kinci lama kan. Bijak. Jika solat nyaman. Sekali mau masuk kemari penyambutan anak-anak cacat Ustaz. Mau saja lain tak? Wah Ustaz ini jadi adil. Ada orang pakai sal, kopi apa yang kopi. Iko musanya nama kau dia Pak. Wah Ustaz ini Pak. Tapi itu mau sampai dari langsung Ustaz. Wah itu hormat. Kalau anak itu elok, bet yang mak apa elok. Tapi kalau anaknya jahit, anak apa sih? Kamu pernah berceramah sebuah perumahan. Kalau perumahan itu elok anak-anak. Dia mau nanya dek masjidnya, oh di sana Pak, jantan gitu. Kalau perumahan lain, dek mana masjid? Ada BMB ya orang mana? Ada BMB dan anak bet yang mana Pak jahit itu. Awak bertanya saja jam BMB ya Pak. Terus kalau yang elok lah. Mungkin anak pagi-pagi ini cek dulu. Anak atau apa? Bapak Ibu, tinggi aturan manusia hari ini ketimbang aturan Allah. Pakai masker. Pakai masker ke katanya menjago. Masker ku sama kaos kaki apa Ibu? Bagaimana maksud sama dengan kaos kaki? Kaos kaki itu sifatnya leomo yo dipakai padahal aku mau pakai yo le. Ak ikon itu yo padahal aku mau pakai yo le. Tidak sah solat Pak. Kotor maskernya dimasuk ke dalam kantong. Itu dia solat Allahu Akbar. Tidak sah solatnya. Kenapa? Membawa kotoran. Bah aku pakai masker orang takwi. Takwi apa bahasa Indonesia? Tak ada takwi yo. Ada sebuah masjid dalam bulan puasa saya temukan sakit ginjal, sakit kacau dipampakan pakai masker satu diam. Datang jamaah singgah pai solat. Kalau dia nampak itu tak jadi solat pai. Para 4 orang kayu. Kalau saya 4 orang kayu pai saja kehilangan piti orang saja. Nyuntak kawan nyumbang lagi kemarin antak ke masjid ke piti lagi kemarin antak ke pesara kalapi oke. Tapi dia pakai masker pai boleh. Kenapa tu? Karena aturannya tinggi. Pakai masker. Jadi kalau Bapak Ibu nak pakai masker dalam sholat, pakailah yang suci bersih. Sama dengan baju, sama dengan celana, sama dengan sarung, sama dengan keterangkuang, suci bersih. Kalau ini ada sah sholat Pak. Pakai masker sasa ngoknya. Sasa. Allah ciptakan satu masuk, satu keluar. Akhirnya mah tungkui-tungkui keduanya. Apa nyaki anak enggak kedapi? Rame-rame lah kamu. Yang kedua, kita masuk ke dalam masjid memakai air wudu, air mutlak. Air mutlak itu artinya air suci lagi mensucikan. Air suci lagi mensucikan itu air mengalir, air batang air hujan, air embun, air yang ada tempat berwudu kita ini. Itu air suci lagi mensucikan, itu nama air mutlak. Air mutlak itu yang kita pakai untuk berwudu, membersihkan segala macam kotoran yang ada. Masuk dalam masjid, masjid pun suci. Apa nyaki aku juga ada. Air yang putih seperti ini, entah zat apa yang Allah berikan ke dalam air ini, sehingga bisa membersihkan kotoran dan najis airnya. Akhirnya pakai wudu, pakai air mutlak. So itu betul-betul itu memang. Kita ikut dengan Allah Bapak Ibu. Tidak hanya dengan aturan. Dengan Allah. Kemudian simbol Islam yang sudah Islam bersalam. Bersalam kok simbol Islam Pak. Bergoyang-goyang tangan kita seperti dengan orang bersalam, berguguran dosa. Dosa tak nampak, apalagi penyakit. Salam. Nenek yang sakit didatangi oleh cucu dengan anak menantunya. Nenek yang sakit itu dicium oleh cucunya. Ya salam cucunya itu. Sehat nenek itu. Kenapa? Pengaruh. Salam. Akhirnya anaknya pulang dari Jakarta tiba bukan baru. Sakit mak, maaf ya mak. Corona mak kok mati-mati seorang lama mak. Salam nama, salam. Tadi rubah orang tradisi awak Pak awak menganggap biasa. Suatu ketika di masjid, khutbah Jumat,
datang 15 minit sebelum naik khatib. Karena awak datang 15 minit kan naik khatib lain masih ada waktu 15 minit. Ada jamaah di masjid. Tentu bersalam awak. Awak bersalam untuk apa tenjunya gini awak. Mau Ustaz menjaga gini. Jadi kalau bantu ikut tapi corona itu. Kalau bersalam baga corona. Karena punya bersalam untuk ikut, mau ambil tang lepak akamangang. Nah. Awak bersalam tenjunya ge Pak. Ada pacian akamangang awak. Ha? Solat mudah kayaknya Allahu Akbar. Nyopi-api tangan itu. Bila kapti berjalan. Awak bersalam tenjunya gitu. Kalau awak dulu ketek-ketek bertenju bercakap hati. Boy bagam. Enggak. Amu bercakap je den. Enggak den takut juang. Ba ini bercakap juang. Nyong dia batu ku kepala pang, aku kepala pak. Juang gaduh kepala pak den. Nak kepala pak ye kaki. Kepala pang aku cakap lah. Dulu itu kalau lah tenju dia yang orang nanti kau cakap. Akhirnya tenju punya dia gini orang. Kabini bertenju, kabin tua bertenju, kanak bertenju, kabinan tua bertenju, kapurung saji bertenju. Sakit orang ini. Berikutnya, kamar-kamar kini pakai protokol kesehatan, pakai masker, jaga jarak, apa boleh, pakai tembak, PK mall, cuci tangan, tembak. PK kantor cuci tangan tembak. PK bank tembak. 3 hari yang lewat mau PK bank. Tiba di bank dia ambil dia tukang tembak. Tembaknya Pak, berapa isi ayong? 36,5 Pak. Hah? Dia salah. Contoh tembak ke tangan dan tembak ke tangan. 36,5 Pak. Dia salah. Ndak ambil helm Honda. Contoh tembak ke helm Honda dan 36,5 Pak. Apa nak cari? Suhu Pak. Oh. Kalau deng ketek dia jangan dia mau suhu kakak tiak tu Pak. Kalau nampak angin dingin kakak tiak tu Pak. Mau suhu kakak tiak tu. Ni tembaknya kok. Salah saya mau game PT ke bank. Kalau mau balik mau tukang tadi tukang tembak. Kemarin apa Pak? Contoh tembak dia. 36,5. Lihat salah. Enggak. Pada badan ngek dingin mah. Ha, iyo Pak. Ngek dingin badan. Apa nak dicari soalan? Badan ngek dingin ah. Mangko mau kecen. Barat 36,5 Pak. Dia salah. Nah, acuh tangan. Segitu ya sila. Cuka helm Honda. Segitu masuk malah. Kalau kecen badan ngek dingin tu dah boleh masuknya. Orang kan biti mah. Lah kalau main bawa dia. Segitu ya sila. Berarti orang kerajaan Cina orang kerajaan mau bukan tiak kata tiak baik. Dulu ini lawan tembak. Baku atur karena itu aturan. Sebab kalau ada ikuti aturan itu awak dianggap orang berpenyakitan. Dulu waktu istri yang perempuan, saya perempuan. Waktu istri saya perempuan itu hamil. Bapak itu ke rumah sakit, ibu rumah sakit. Alhamdulillah Pak istri Bapak positif. Alhamdulillah istri saya positif. Hamil. Kalau gini positif tidak ancak ya. Nah, aku positif boy. Ini ancak negatif ini. Tapi kalau positif, awak dikucilin orang. Contoh. Orang berhasil dulu Pak membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Tak langsung penyakit itu keluar. Tak langsung apa bahasa Indonesia. Orang berhasil dulu membaca Alhamdulillah. Kini orang berhasil tak corona. Ani suka lah ke zona kuning, zona merah. Rumah tu orang terpapar. Padahal yang berhasil biasa. Iyo yang keren. Orang yang suka takut menakutkan itu nanti dia akan celaka di akhirat. Tak dipedulikan oleh Allah. Itu boleh. Yang kita dikafirkan orang agak biasa-biasa fardu kifayah. Sebenarnya mana? Pokok terakhir ya. Kapan baru dah sudah pun mana ya. Fardu kifayah sudah ditinggalkan oleh. Pada fardu kifayah itu wajib. Allah Taala merintahkan.
memandikan, mengapankan, menyolatkan, menguburkan, itu wajib. Kalau tidak berdosa. Nah, saya sudah sampaikan di sebuah rumah sakit dulu. Mandikan. Oh tidak Ustaz, ini sudah menjadi aturan nasional. Saya hanya menjalankan tugas. Anda jawab nanti di hadapan Allah orang yang menuntut. Orang yang tidak dimandikan, tidak dipaduki upaya, dia menuntut nanti di hadapan Allah itu. Menuntut. Anda jawab nanti sudah menjadi aturan nasional. Saya hanya menjalankan tugas. Mana kurang rumah sakit saya urusan itu. Kalau terbayang tidak jangan talak ini. Dia dari mana? Dia berupaya dia Pak. Baca gile 500.000 mau kerja kiri itu. Ngaji 200.000 saja. Wah kan luas itu kan luas itu. Kenapa? Kebenaran tidak jadi ngurang. Tanggungan usul nanti. Siapa yang tanggung usul patang kurang mengambil kebijakan? Air itu membersihkan segala macam kotoran. Kau penyakit dari cuci, dari mandi, dari berbayar usul. Tahun 85, tahun 1985, saya kelas 3 SD. Waktu saya kelas 3 SD itu ada suntik cacar namanya. Seluruh siswa disuntik cacar. Saya takut kena suntik itu lari melompat. Berapa kali tinggi atau lompat dah wak. Mulai takut suntik. Tapi Pak Menteri itu tukang suntik. Tak ada ibu menteri. Pak Menteri kalau kampung itu Pak Menteri. Siku tak ada menteri tidak ya. Nah itu menteri kan. Pak Menteri, kecil Pak Menteri, anak-anak yang di luar pagar yang masuk. Lalu diperagakannya alat umpama ini. Bapak membawa alat namanya alat mikroskop. Karena alat langkah saja masuk seluruh siswa dalam pekarangan sekolah. Mikroskop melihat alat yang melihat benda binatang yang tidak nampak oleh mata telanjang. Diperagakan satu-satu. Nampak? Enggak. Coba tengok pakai alat mikroskop. Oh iya nampak. Oh iya nampak. Dipergelikan satu-satu ke siswa itu memakai alat mikroskop, melihat benda yang tak nampak oleh mata telanjang. Akhirnya kemana anak itu? Tahun 85 lah bisa mencari alat, bisa mencari binatang yang tidak nampak oleh mata. Akhirnya orang ngecek corona itu tidak nampak. Akan mana alat mikroskop itu bayar? Kok tidak pakai orang lain? Ada apa? Sehingga menjadi penyakit dunia ini. Apakah orang petugas tak bisa mencari alat? Akibatnya apa? Kita umat Islam jadi sasaran. Seolah-olah masjid musola jadi sarang penyakit, padahal tidak. Sholat dibatas-batasi. Idul Fitri tidak boleh bawa, tidak boleh. Idul Fitri itu karena Allah, bukan karena siapa-siapa. Sunnah hukumnya itu dilaksanakan berpahala dengan rugi. Jadi bagaimana cara lakukan? Ada sebuah masjid yang tak boleh sholat tarawih di Idul Fitri. Datang petugas. Ditanya maaf, Pak, sholat tarawih itu, iya. Sampai ke pengurus Pak, tidak boleh dong. Pengurus akan dibubarkan, pengurus ada situ. Pengurus akan dibubarkan, akan minta sholat jamaah. Apa tidak sholat masuk lah? Pulang orang. Kalau lah bantu itu seluruh masyarakat, tadukung, tajago pengurus. Kau ingat, bapak sholat, pengurus menyuruh kami, jangan pengurus kejadian. Kejadian pengurus lah dibubarkan. Karena pengurus ada situ. Pengurus lah dibubarkan Pak, kami ingin sholat. Kalau masyarakat rakyat minta sholat kemana orang itu? Oh sholat karena Allah. Kul inna sholat. Sholat karena Allah. Tapi perbuatan karena manusia. Itu nama orang munafik namanya. Jadi kita apa yang kita buat? Satu, astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim artinya mohon ampun kita kepada Allah atas kesalahan yang disebut sengaja maupun tidak. Kalimat astagfirullah tidak hanya berhubungan dengan dosa, tidak hanya berhubungan dengan pahala, tapi kedua-duanya dipakai. Waktu kita akan berbuat pahala, mau sholat astagfirullahaladzim. Selesai sholat astagfirullahaladzim. Kenapa? Mana tahu dalam sholat kita keliru bacaan, tak sempurna kita, mungkin pikiran kita tidak tertuju kepada Allah. Kita mohon ampun kepada Allah dengan kalimat astagfirullahaladzim. Apalagi buat salah dan dosa. Kemudian kita berdoa kepada Allah agar apapun namanya penyakit Allah angkat.
Kita yakin penyakit apa saja pasti ada. Penyakit yang nampak oleh mata pasti ada. Penyakit yang tidak nampak oleh mata pasti ada. Kenapa? Karena itu kekuasaan Allah. Kekuasaan Allah tidak bisa kita tolak. Jadi kalau penyakit Allah tak nampak, bagaimana kita istighfar? Kalau kita berdoa kepada Allah, ya Allah angkat segala penyakit, kami laksanakan ibadah kepada Anda. Dulu ribuan juga orang mati, tapi tidak menakutkan. Kini ribuan juga orang mati. Kenapa menakutkan? Karena ada tukang menakut-nakutin. Dulu tidak ada tukang menakut-nakutin. Ini tukang punya namanya. Kalau ada itu ada kamu. Ya, kirim banyaknya masyarakat orang. Yang kamu boleh. Kamu dah tahu dari kayaknya kok benaran. Kalau dipotong-potong kok dah baca. Itu berceramah tidak ada menyakiti satu orang lain. Yang itu sampai dalam orang, sampai sejauh. Artinya kita hidup dengan Allah. Kalau kita hidup dengan Allah, itu yakin kita kepada Allah. Jadi bagaimana aturan manusia kita ikuti, aturan Allah juga kita ikuti. Kalau pemerintah mengatakan cuci tangan pakai sabun, kita tambah dengan wudu. Berwudu kita, namanya sholat wudu 2 rakaat, suci bersih. Tapi kalau yang sampai kepada cuci tangan, tidak ada bersih suci, jangan suci, bersih. Maka dari itu kita punya harapan kepada Allah, Allah angkat segala panjang penyakit ini dan kita bisa melaksanakan sholat Idul Fitri karena Allah. Banyak maaf bila itu hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.